Bismillahirrahmanirrahim. وإلى حضرة شيخ عبد الرزاق السلام وإلى حضرة ملائكة المقربين وجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة نبي الله عليه السلام وإلى حضرة الشيخ عبد الجبار. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu hadzal kitab rahimakumullah wa nafa'ana fi ulumihi bitta'in. Sin Madza taqulu fil julusi litasyahhudil akhiri. Soal madza taqulu fil julusi litasyahhudil akhiri. Iku. Madza ing apa taqulu ngucap sira. Fil julusi ing dalam lungguh litasyahhudil akhiri krana maca tasyahud kang akhir. Litasyahudi krana maca tasyahud al akhiri kang akhir. Apa yang kamu baca di dalam duduk tasyahud akhir? Pertanyaan yang selanjutnya. Jawab, aqra'u at-tasyahuda wa huwa at-tahiyatul akhir. Aqra'u maca sapa ingsun at-tasyahuda ing tasyahud atau ing tahiyat. Apa yang kamu baca? Jawabnya, saya membaca tasyahud atau tahiyat. Wa huwa utawi tasyahud. Wa huwa utawi tasyahud. Adapun tasyahud yaitu iku at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul ila akhirih. At-tahiyatu utawi pira-pira penghormatan. At-tahiyatu utawi pira-pira penghormatan. Ailillah utawi pira-pira penghormatan al-mubarakatuh. Ailillah tegese krana Allah. Al-mubarakatuh utawi pira-pira kebagusan. Ailillah juga. As-sholawatu utawi pira-pira rahmat ta'zim. Ailillah. At-thayyibatu utawi pira-pira kebagusan. Utawi pira-pira kebagusan iku lillahi keduwene Gusti Allah. At-tahiyat al-mubarakat as-shalawat at-thayyibat iku lillahi hanya milik Allah. Assalamu utawi keselamatan. Assalamu utawi keselamatan alaika iku alaika ing atase sira. Iku alaika ing atase sira. Utawa muga tetep ing atase sira. Ayuhan nabiyyu wahai nabi. Ayuhan nabiyyu wahai Kanjeng Nabi. Wa rahmatullahi lan utawi rahmate Allah. Ay alaika tegese ing atase sira Kanjeng Nabi. Wa barakatuhu utawi kebagusane Allah. Ay alaika iku alaika tegese ing atase muga tetep ing atase sira Kanjeng Nabi. Assalamu utawi keselamatan iku alaina ing atase kita. Wa ala ibadillahi lan muga tetep ing atase pira-pira kawulane Allah as-sholihina kang pira-pira kang saleh. Asyhadu nekseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang maujud. Ora ana pangeran
iku maujud illallahu kejaba Allah wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Jadi tasyahud. Apa yang kamu baca dalam tasyahud akhir? Jawabnya saya membaca tahiyat. Adapun tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, yaitu kehormatan, keberkahan, rahmat, kebaikan itu hanya milik Allah, dan keselamatan semoga tetap tercurahkan kepada engkau wahai Nabi, dan rahmatnya Allah semoga tetap kepada engkau wahai Nabi, dan keberkahan Allah semoga tetap kepada engkau wahai Nabi. Assalamu alaina, dan keselamatan semoga kepada kita, dan wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo mungkin Tahiyatul apa artinya? Penghormatan. Kuncoro penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mriki sampun dipun jelasaken khususipun ing dalem kita nglampahi salat khosotan malih wonten ing posisi tahiyat. Satemene wonten ing tahiyat menika merupakan satu keindahan yang luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdialog mesra dengan Allah, di situ dijelaskan sebuah keberkahan, sebuah derajat yang sangat luar biasa, di mana Allah menyampaikan sholawat kepada Rasulullah. Allah bersolawat kepada Rasulullah, rupanya itu as-sholawatu thayyibatulillah. Jadi semua keberkahan itu miliknya Allah. Jadi kalau kita tarik sebuah posisi saat ini, segala sesuatu yang mengandung kehidupan dan kenyataan yang kita jalankan semuanya merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ wujudnya barokah itu juga dari Allah itu sendiri. Walaupun yang memberikan keberkahan itu juga Allah sendiri. Bahkan di situ dijelaskan sholawat. Rupanya sholawat takdim yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah yang harus diikuti oleh umatnya, itu harus benar-benar diyakini bahwa itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bentuk daripada cintanya Allah kepada Muhammad di sini ini as-sholawatu thayyibatulillah. Jadi segala sesuatu yang merupakan keindahan Allah, segala sesuatu yang merupakan berkahnya Allah, segala sesuatu yang selamatnya Allah, sifat salamnya Allah, sifat thayyibatnya Allah, sifat barokahnya Allah, di situ dicurahkan penuh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nggak ada tandingannya pada waktu ini. Maka dari itu ketika kita sholat itu memang benar-benar, bukan benar-benar seakan-akan, benar-benar kita itu menghadap kepada Allah. Maka kemarin inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh sampai entek kemarin. Jadi ketika at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, kuwi memang awake dhewe itu sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicontohkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika mereka bercengkerama dengan bahasa ini. Rada dulu rada anyel. Bahkan kebaikannya Allah itu atau thayyibatnya Allah itu sudah masuk pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Nah dari itu buktine awake cinta kepada Allah dan kepada Rasul ya sholawat itu. Bahkan kalau kita belokkan sedikit saja, Allah misalnya ini, enek wong Arab senajan to laire wis ning Indonesia, kuwi panggah keturunan Arab.
enek wong Cina lahir ning Indonesia ya pangkat keturunan Cina. Lah awake dhewe iki keturunane wong ahli surga. Ya berarti Adi kan ya turunannya ahli surga. Rupane Nabi Adam. Kan ngono. Adi iki sakjane ahli swarga. Lah moncolote awake dhewe ora iso mlebu ning swarga kuwi gara-gara awake dhewe iki kena hijabe awake dhewe iki. Jadi angel kon balik ning swarga meneh awake dhewe. Kecuali membuktikan diri bahwa kita benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Maka di sini dibuktikan dengan memperbanyak sholawat. Dengan memperbanyak sholawat, wis to bentuke kaya apapun diri kita. Karena nek ini disebutkan as-sholawatu thayyibatu lillah. Sholawat sing paling apik ning ngene Rasulullah itu sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awake dhewe itu sudah membawa lisensi dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul Muhammad itu. Tanpa itu kita tidak bisa. Jadi swarga kuwi kanggene awake dhewe termasuk umat sing paling bejo banget sing urung eruh Rasulullah ning karo Gusti Allah diutus untuk tresna kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah dhewe dawuh ning akhir zaman itu akan ada umat yang menjadi kebanggaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok ngono? Apakah mereka lebih ibadahnya kepadamu atau bersolawatnya kepadamu harus lebih banyak? Tidak. Lah mengapa? Karena umat di akhir zaman itu belum pernah melihat saya. Belum pernah melihat kaul-kaul saya seperti para sahabat itu. Tetapi mereka sangat mencintai Rasulullah. Jadi awake dhewe iki termasuk wong sing dibanggakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, neng kene iki termasuk di sini ini. Jadi Rasulullah didhawuhi karo Gusti Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Rasulullah tawi sing dawuh Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai engkau Muhammad kekasihku. Jadi kuwi cara diperfilmkan ngono. Rasulullah itu benar-benar sedang berhadapan dengan Allah ini. Allah dawuh, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah jawab, assalamu alaina. Rasulullah jawab, assalamu alaina. Alaina itu hakikatnya Muhammad dan umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi awake dhewe karo Gusti Allah Rasulullah kaya wis diperhitungkan sekali dengan jawabannya. Rasulullah ketika Allah menyampaikan assalamu alaika kepadamu itu kepada Rasulullah, moga mendapatkan sebuah keselamatan kepadamu. Siapa? Ayuhan nabiyyu, nabiku, kekasihku, utusanku. Dan rahmatku untukmu semuanya. Nah di situ laki-laki Nabi Muhammad jawab, assalamu alaina wa ala ing atase ibadillahis sholihin. Jadi sholat itu sebenarnya kalau sudah dilihat seperti ini, kita sudah memahami makna daripada tahiyat, kemudian duduk kemarin takun fil julusi baina sujud itu, jadi sebenarnya sudah pasrah tenanan karena Gusti Allah. Nggak ada hal yang lain selain Allah, nggak ada hal yang lain selain Rasulullah, nggak ada tandingannya. Mula bahasane awake dhewe kuwi lek wis salat jeblas, wis sakjane wis ra duwe apa-apa. Bahkan dosa pun pada saat itu hancur lebur. Mengapa? Di situ ucapan-ucapan yang ditunjukkan oleh lisan kita yang dihadapkan kepada Allah itu sangat luar biasa.
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Entek. Makanya yang namanya sholat itu bagi saya pribadi merupakan pelebur dosa yang luar biasa. Dosa kayak apapun besarnya, selagi kita itu masih melaksanakan sholat, insya Allah dosa itu akan diampuni oleh Allah. Tetapi saelek-eleke wong lek wis ingkar karo sholat, luwih elek tinimbangane kewan sing mlakune melet dina kuwi. Mula awake dhewe di sini semakin memahami arti sholat, ternyata sholat itu merupakan sebuah pengejawantahan Rasulullah ketika menghadap kepada Allah. Jadi posisinya di sini ini. Iki lek diterangkan rada jero-jerono rada bingung malah. Jadi as-sholawat ta Gusti Allah, as-sholawat lillah, at-thayyibat lillah. Api utawa eleke awake dhewe kuwi ternyata memang kembang yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora enek critane kaya iki bahasane guyonan piye ta iki Gusti Allah karepe. Ora enek. Awake dhewe ya wis salat, ade ya nyambut gawe, awake dhewe wis istighfar, panggah randi duwe. Lha to? Nyambut gawe wis ora lancar, wis terputus dari koneksi yang panjang, wis lombok ora panen, sawah kelepan, nyawang premek gore piye iki Gusti Allah. Lha iki malah kleru nek. Sebenarnya itu jadi kalau ada ngomong pada posisi ini, as-sholawat ailillah, at-thayyibat ailillah, memang kayak wis tak Gusti Allah kabeh. Al-mubarak ya ailillah. Barokah ya krana Gusti Allah. Jadi tidak ada sebenarnya kalau kita itu memang ibadillahi sholihin kan memang benar-benar soleh, tidak ada penyesalan sama sekali. Jelek ya tidak menyesal, baik juga tidak terlalu takabur. Karena apa? Kabeh merupakan pengejawantahan dalam melaksanakan perintahnya Allah. Ora nek wong gampang ngelokne wong ora enek. Ora nek wong gampang nyacat wong ora enek. Karena falsafah kehidupan Jawa, 1 telunjuk mengarah kepada orang lain, 4 telunjuk mengarah kepada diri kita sendiri. Ini kirana kiri nih. Jadi ngelokne wong elek iki sakjane sing elek awake dhewe. Nah, mula dengan posisi ini, dengan sebuah keyakinan barokah hingga ya Gusti Allah, sholawat, as-sholawat atau ibadah ya Gusti Allah. Mula semakin tinggi derajat awake dhewe ning Gusti Allah, semakin tidak gubris. Allahumma rileks saja, Allahumma santai saja, Allahumma jalani saja. Utawa wedi Allahumma terak saja. Ora usah wedi, ora usah mikir. Ya kuwi lah Allahumma santai saja, Allahumma rileks saja, Allahumma ya santai saja. Ndak akan terasa, ndak kalau kita itu nanti selama kita tetap melaksanakan sholat, selama kita melaksanakan ibadah, Allah tidak akan mencabut nikmat di dalam diri kita. Amin. Saya yakin itu. Cuman yang menyebabkan kadang-kadang awake dhewe ra kuat iki krana panase hawa. Panase hawa. Ayo. Mosok sakmene dina TPP urung cair. Ayo sakmene dina urung bayaran. Piye biasane bayarane akeh saiki ora nambah. Lah iki kontrak entek. Kan jeleput ya gitu ya. Orang jeleput kuwi mbok kon kene muni lek ora, aku urus sambate. Mari bahasanya begitu. Maka semakin awake ditekan dengan perekonomian. Nggih Gusti, pun to panggah jenengan sing damel. Randi duit nggih Gusti, panjenengan mengke. Panggah tetap kodrat iradat Gusti Allah itu akan capai pada posisi tertentu ketika kita juga mencapai tertentu itu pula. Tanpa mengejar posisi di sisi Allah, wis to wong panggah gesah. Ora nek critane wong ora sambat, kabeh sambat. Wong butuhe ini jane misale uang sakmene selesai, barang oleh sakmono tenan beh, tibake yo jek kurang. Panggah kurang. Panggah kurang.
Makanya kita kembalikan kemarin yang wajib burni sing nambal kekurangannya awake dhewe kuwi Gusti Allah. Sing nambahi kekurangannya awake dhewe Gusti Allah. Cuma pada posisi ini yang dimaksud nambal itu merupakan tambahan yang diberikan oleh Allah berkat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, rahmati Gusti Allah akan tumibo kepada kawula Gusti Allah krana kawula Gusti Allah ki parek atau berusaha memparkan diri semakin hari semakin kuat. Tanpa itu tidak bisa. Lah, saat ini kita muhasabah saja. Seperti yang sering saya sampaikan, di tahun yang lalu Ramadan itu kita berangkat semuanya jam 11, jam 12. Bakdo itu kita sholat malam, istighosan, salilian, 1 jam, setengah jam, selesai baru pulang masing-masing. Sekarang tidak. Nah, itu apa? Bukan penurunan namanya. Nah, kalau itu memang dianggap sebuah penurunan, sing nambal ngibadahe kuwi Gusti Allah. Nek yo aja santai-santai. Iki wis 18 njul dong. Wis kurang 12 dina iki wis bodo. Aja mek gore enak-enak ngene iki kok awake dhewe wis kendeng-kendeng malaikat wis ngene kabeh awake dhewe. Iki lho umat Rasulullah diweki bulan sing kaya ngene gedene. Ya kuwi lho, nyampar nyandung ibadah. Kaya sing tak sampaikan beberapa waktu yang lalu, makan pitik gawe jagung pitik siji dipakan 2 kental. Lah kuwi agar nutul bareng kena jagung. Lah, rahmate Gusti Allah dina iki kliwat-kliwate kliwat saeneke penduduk donya karo langit. Dadi awake dhewe muni hopo ganjaran. Lah kok ora dimanfaatne. Bahkan bahasanya Pak Nur Hasim turu ibadah. Sangke penake Gusti Allah kuwi mengke lho. Turu ibadah. Jumlah kok turu seneng tekone Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jek seneng tak ya Allah alhamdulillah. Telung dina kas Ramadan muga-muga kuat lan ibadah. Entek dosane awake dhewe. Lah bareng wis teko tenan. Karena jek oleh 2 dina aja suwi. Lah seminggu lho jek suwi. Lah saiki wis 18. Tibake kurang dilu. Endi statementnya awake dhewe itu akan menggapai ridhonya Allah itu di sini ini. Jadi endil-endilane ibadah iki mek gurune bulan Ramadan iki kaya begitu. Lek enggak dimanfaatne tenanan, iki awake getune kliwat-kliwat. Aku wis ora jamaah sak wektu dhuwur diinginane tok. Awake dhewe piye liyane? Ora jamaah ping pira? Ora salat sunat ping pira? Qobliyah ba'diyah ora dilakoni ping pira? Duhane ndak dilakoni ping pira? Tahajud ora dilakoni ping pira? Ndherese Quran ora dilakoni ping pira? Istighfar ora dilakoni ping pira? Lah yo ketok tibake. Tibake oke. Padahal ning wulan Ramadan iki Gusti Allah lek ngekeki pahala ning ngene rahmate kawula ning Gusti Allah iki maca sak hurufe diganjar kaya ngono kuwi. Apa ndak kita manfaatkan yang tinggal sedekian detik ini? Sampe gur ditinggal rono, undangan rono, undangan rene. Undangan rono, mek gur ditinggal poli rono, poli rene. Terus apa gunane iki? Nah, misalkan begitu. Jadi mari kurang titik ya dhewe. Ya kuwi lah aku iki ora jamaah dhuwur golek rono rene rono kepontang-panting. Biasanya kono jam 1 adzan iki ora wis kliwat. Biasanya ning kono jam 1 prapajan. Ndak bagian aku teko tulung aku. Masya Allah. Akhirnya aku ya Allah. Piye ya ora jamaah dhuwur. Enggak jamaah dhuwur. Nah itu sama dia enggak jamaah ping pira. Nah makanya dari itu ini merupakan sebuah keindahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jadi assalamu alaikum keselamatan ning Gusti junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
neng kono ya disampaikne, rahmate Gusti Allah ya disampaikne. Rasulullah sing jawab, ora mek gur assalamu alayya, tapi assalamu alaina. Jadi yang dimaksud di sini akhirnya mubarakah, sholawat, thayyibat, assalam dan lain sebagainya itu, dan termasuk rahmati Gusti Allah kuwi sing disuwun ning kene Rasulullah ora mek gur ning kene Rasulullah tok, ning kene umat Muhammad sing sak enek kuwi karo Rasulullah wis dijalukne pisan ning kono. Maka dari itu hati-hati dengan posisi sholat ini, kita harus hati-hati. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. As-sholatu imaduddin. Wasta'inu bis sabri was sholat. Oke. Maka dari itu, ayo kita kembangkan kembali masalah sholat ini. Ojo sampai awake dhewe kuwi gampang-gampange lek nglakoni sholat. Lah awake dhewe iki sholat jamaah ya ora, duha ya ora, tahajud ya ora, ngaji Quran ya ora, kok njaluk rezeki sing akeh. Jalane kok ngendi? Iya ta? Awake dhewe ora budal yang Tulungagung, ora liwat Mujang Baru, ora liwat Mujang Lama, ora liwat Ngunut, ora liwat Galek lek teko Kulon. Lah kok kon teko Tulungagung ki dalane ngendi? Semakin kita itu beribadah kepada Allah, jangan lupa ujian juga ngintil di belakangnya. Jangan lupa pula, semakin kita sregep dan istiqomah dalam beramal, jangan lupa iblis juga ngintil di belakang kita. Itu. Ini assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu nakseni ingsun. Sering tak sampai nih. Saya bersaksi asyhadu nekotaken ingsun an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallah angin Gusti Allah. Ning ngono kuwi sing kudu ditekankan. Inti dari beberapa kalimat yang ada di depan itu termasuk pada posisi syahadat ini, pensaksian, pengikraran. Mengikrarkan diri kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iki dawa kuwi nek kotaken iki pensaksian jiwane awake dhewe sebelum awake dhewe, sering tak salah tak terjemahkan, jiwane awake dhewe sebelum awake dhewe kuwi disebulne ning gone keluarga seorang ibu, ditekoni dhisik kuwi roh itu. Alastu birabbikum. Karena lagi awake dhewe nyebut qalu bala syahidna. Nggih Gusti, kula badhe nyembah jenengan. Nggih Gusti, kula ngawuring jenengan. Nggih Gusti, kula boten nyekuthaken jenengan. Nggih Gusti, kula badhe ibadah dhateng panjenengan. Tenan. Bareng tenan lagi karo Gusti Allah dilebokne bleng. Ning aja lali ning kono enek undenan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lek kowe wis mlebu jebret nggae ya kalimat syahadat Rasul. Aja panggah ngugemi syahadat tauhid. Jadi syahadat tauhid karo Rasul ki aja kok pisah. Bareng kowe esuk metu jengel, gabungkanlah dua kalimat tersebut di dalam mengarungi kehidupanmu untuk menuju ridho Allah. Ada ridho Allah, ridho walidain, suhtul walidain. Nah ini ajaran saya di sini itu kalau kita kembangkan lebih besar bahwa tasawuf itu semakin baik kita kepada orang tua, semakin muncul pura di hadapan Allah. Lah, ngertine awakmu kuwi iso, ngertine awakmu lek Gusti Allah ki ridho karo awakmu, deloken senyume gurumu karo wong tuamu. Guru dhisik lho ya di sini ya. Bukan orang tua, walaupun secara dari kalimat itu ridho Allah ridho walidain memang benar,
tetapi guru lebih dulu. Karena apa? Orang tua mendidik kita, orang tua membesarkan kita secara jasmaniah, guru membesarkan kita secara rohaniah. Jadi guru di sini. Jadi kepentingan guru seakan-akan di sini memang tidak terbantahkan oleh kepentingan apapun. Nah, maka dari itu sekali lagi syahadat tauhid juga harus kita kembangkan, kita pegang erat-erat, dan juga syahadat rasul. Jadi orang oleh santri tarekoh itu kaya-kaya ora iso berbakti kepada orang tua itu tidak boleh. Tidak boleh. Ora iso sak sekti, sak ampuh-ampuhe awake dhewe, sak cerdas-cerdas awake dhewe, sak sugih-sugih awake dhewe kok menyakiti hati orang tua. Jangan diharapkan barokah hidupmu akan semakin panjang. Tunggu saja hancurnya kehidupanmu karena kamu berani kepada orang tua. Nah, dari itu wong tua itu wajib kita berteni, guru juga wajib kita hormati. Jadi enggak harus tertib, enggak boleh dipisah-pisah, itu enggak boleh. Semakin engkau membuat gurumu tersenyum, semakin engkau membuat orang tuamu tersenyum, semakin lebar pula senyum Allah yang engkau dapatkan. Semakin engkau mungkret senyum mereka, maka semakin mungkret pula rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kalimat di sini itu begitulah pengejawantaannya, besar sekali. Jadi syahadat Rasul harus syahadat tauhid harus syahadat Rasul, tidak boleh dipisah. Makanya panggah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngerti nih tauhid ternyata di sini ada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepintas lalu garapannya di sini ternyata apik karo apik ya krana Gusti Allah, barokah ya krana Gusti Allah, slamet ya krana Gusti Allah, diangkat derajat yang awake ya krana Gusti Allah, oleh rahmat ya krana Gusti Allah. Gak enak liyane Gusti Allah gak ada. Hati-hati. Makanya nek kon ngaji bab tauhid rada wedi ya di sini nih posisinya. Terlalu jauh bahasanya dan terlalu jauh kita diri bahasa itu. Bahasane wis banter tapi awake dhewe urung iso banter kaya bahasa itu sendiri. Nggih niku Kang, sementara bahasanya menurut kula ngoten iki. Terusnya napa mboten napa cekap? Sing memang mulai cekap udin. Ya monggo lek ana pertanyaan titik-titik nambah ke sana. Nggih, kula tidak kersa. Teng mriku niku diwastani tasyahud sih. Yang kedua kok bahasa artinya ini kok matatin. Artinya assalamualaikum wa assalamu alaikum. Itu pengartosannya itu sendiri. Loh. Karena ngene, mengapa harus bahasanya rahmat dan takdim? Karena memang Allah lah yang akan memberikan segala sesuatu yang akan terjadi pada diri manusia itu sendiri. Jadi rahmat yang memberikan Allah, takdim itu kepada Allah. Jadi awake dhewe oleh rahmat ya krana Gusti Allah, oleh iso takdim kepada Allah ya krana Gusti Allah. Jadi minallah ilallah. Jadi rahmat ya tumiba ning kene awake dhewe untuk mentakdimkan kepada Allah. Jadi takdim itu tekon ya ngene Gusti Allah, ya nggih Gusti Allah. Jadi rahmate kok ngene Gusti Allah untuk bertakdim kepada Allah pula. Jadi tekone kok kono kuwi. Jadi nang kene kan wis genah dionekne as-shalawatu apa iki rahmat takdim ya. Nah, rahmat takdim ae Gusti Allah. Konggene Gusti Allah. Gusti Allah kan sedang bercengkrama dengan Rasulullah pada waktu itu. Nah, at-thayyibat ya konggene Gusti Allah. Kuwi lek dibalekne wajib burni kemarin. Dilengkapi oleh Allah kekurangan-kekurangan yang muncul pada diri kita.
Iki abot rodaan. Bahasa posisi atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah kuwi jan wis entek pada titik nol diri kita. Entek pada titik nol sing wis awake dhewe ora duwe daya apa-apa sakjane kengkene Gusti Allah. Awake dhewe ora iso maca sholawat nek karo Gusti Allah lisane dhewe ora dirindoni nyebut Rasulullah. Awake dhewe ora iso muni Allah nek karo Gusti Allah lisane awake dhewe ora diperkenankan menyebut Allah. Iya kan? Jadi awake dhewe iso muni Allah ya krana Allah, awake dhewe iso muni Rasulullah ya krana Allah. Awake dhewe slamet ya krana Allah. Mungkin ngono mungkin. Mungkin ada pendapat lain mungkin. Berarti yang ngeten Pak. Sholawat niku wajib pasti. Wajib. Karena dimasukkan di dalam rukun sholat. Oh ya, wajib. Wajib karena dilebokne ning salat. Orang mungkin lek Gusti Allah itu menganggap bahwa sholawat itu dianggap penting dari sebuah kehidupan yang ada ini, itu sampai dimasukkan pada posisi sholat itu sendiri. Bahkan Nabi Adam ketika mau menikah dengan Ibu Hawa, kan begitu toh, dikon bayar mahar toh karo malaikat Jibril. Loh, maharku apa? Sholawat nang ngene Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu mahare Nabi Adam untuk menikahi Ibu Hawa. Jadi jangan dikira pada waktu itu belum ada pernikahan, sudah. Yang merasakannya malaikat Jibril itu sendiri. Ini rada tak ceritanya dan cerita. Ada yang beberapa kalimat yang menyebutkan seperti itu di kehidupan kita itu juga pernah ada. Dasarnya yadullah fawqa aydihim apa? Yadullah fawqa aydihim. Jadi kuwi dasarnya ning ngono. Tapi bagi kita secara umum syariat ya tetap syariat, artinya pernikahan ya sesuai dengan aturan agama. Tapi kalau zaman dulu begitu itu. Makanya sampai pernikahan Nabi Muhammad urung enek lho kuwi. Urung enek lho Nabi Muhammad urung enek. Nabi Adam Muhammad urung enek. Dadi Nabi Adam itu nomor 1, Muhammad itu nomor 1 miliar sekian. Benak ilmu begitu. Nih Nabi Adam sudah diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan dengan mas kawin sholawat kepada Rasul. Nah sampai sak ngono kuwi ternyata pentingnya bersolawat kepada Muhammad itu seperti itu. Jadi bagi saya jangan main-main dengan kata shollu ala nabi itu, jangan main-main. Sholawat terus. Tapi aja mek mandek neng sholawat tok, ilingo. Rasulullah itu juga makhluk Gusti Allah. Walaupun Rasulullah itu merupakan makhluk Gusti Allah yang tertinggi posisinya di dalam ilmu tasawuf, tetap khudur ilallah yang paling tinggi. Tapi khudur kepada Allah jangan melewati Rasulullah. Panggah mulek dadine. Tapi ya ora mulek. Bingung jan, tapi ya ora bingung. Oh ya pancen ngono kuwi. Ora iso awake dhewe yang kene Gusti Allah jlingkrik ngene ndak iso tanpa Rasulullah. Ndak iso budal dhewe. Ndak iso. Makanya ning ngene kehidupan perlu adanya wasilah. Jadi lek wong sing ndak percaya karo wasilah jan kleru banget iki. Kleru banget. Jadi enek runtutane ilmu itu ada. Ilmunya ada. Jadi lewat iki baru sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya sholawat sampai Allah sendiri memasukkan bahasa sholawat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lebih penting daripada kehidupan dunia ini kecuali sholawat kepada Nabi. Ada. Dosa kaya ngopo ae lebur dening Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora susah, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana ki minar rasul. Jaga ngene Gusti Allah. Dadi pomo awake dhewe karep mlebu swarga ngono jeret
panitia niki ya Kanjeng Nabi Muhammad itu. Tanpa melalui Muhammad aja pisan-pisan ade iso ngadep ngene swarga Gusti Allah. Ndak akan masuk. Walaupun awake dhewe iki wis diduduhi karo Gusti Allah, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Lho, Jerone selamat. lha ya ta. Lah awake dhewe iki sajane kan wong goblok to lek dipilih ra mlebu swarga iki. Iya ta? Gusti Allah nyiptane awake dhewe jebret. Wis sak kuncine. Kuncine mlebu swarga la ilaha illallah, jelas. Ampre kowe iso mlebu la ilaha illallah lewat Muhammad panggah ngono. Ana enek aliran kepercayaan, aliran sejati-sejatine kepercayaan, sejatine Islam sejati sandarane kan masih berhenti pada syahadat tauhid. Belum dijangkepi dengan syahadat Rasul. Lek wis dijangkepi dua kalimat syahadatain itu, saya yakin manusia itu tidak ada yang mengatakan bahwa aku ya Allah, Allah ya aku, enggak ada. Tetap ada manusia biasa. Apa mau berhenti di syahadat tauhid atau berhenti di tempat lain? Bisa jadi kalau secara ilmu tauhid berhenti di posisi lain. Makanya kemarin ada beberapa diskusi itu, banyak orang ini rada menggot titik dari bahasa ini, tapi ini juga termasuk pengejauhan daripada ilmu tasawuf atau ilmu thariqah atau ilmu tauhid itu sendiri. Semakin orang bertauhid kepada Allah, semakin ada bertakarub kepada Allah, semakin banyak hal yang kita hadapi. Seperti yang sering saya sampaikan, ketika ada melaksanakan perjalanan jauh, ada lunga ning gone Tapan, karo ada lunga ning gone Serengat, yang kita temui dalam kehidupan banyak yang semakin jauh. Ade paling yang Tapan, autan yang gede mbakmu, atau gede Kang Udin, gur cedok wong piro. Lah, ketika kita ke Serengat banyak pertemuan dengan orang-orang yang bersinggungan di jalan raya itu. Demikian juga ketika kita menghadap kepada Allah, jangan dianggap tidak ada rintangan, jangan dianggap tidak ada godaan, jangan dianggap tidak ada cobaan, jangan dianggap perjalanan kita mulus saja. Tidak. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak ujian dan cobaan. Apalagi di dunia tasawuf. Nah, ketika masuk di dunia tasawuf, biasane ning tidak semuanya. Biasane hatine awake dhewe kuwi karo Gusti Allah dibuka. Jret, ketika dibuka oleh Allah, hati kita itu oleh Allah diperlihatkan makhluk-makhluk lain. Kawula-kawulane Gusti Allah, kawula-kawulane Gusti Allah sing soleh lan solihin, kawula-kawulane Gusti Allah sing dari tempo-tempo dulu. Lah, ketika itu kita muncul di dalam perjalanan, ketika itu muncul di perjalanan kita, kadang-kadang kita lupa tujuan. Lupa tujuan bahwa kita akan ke Blitar, bahwa kita akan ke Serengat, bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini masih bertemu arwah. Ketemu gurune dhewe, ketemu wong tuane dhewe, ketemu sahabat kita, ketemu orang-orang soleh yang telah meninggal. Lah, dianggap oleh beberapa kaum di dalam dunia tasawuf itu merupakan pertemuan yang hak. Belum tentu itu pertemuan yang hak. Karena apa? Iblis sangat bisa sekali mengejawantahkan diri kita menjadi orang-orang yang seperti itu, kecuali hanya member-member Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, awake dhewe para salikin kadang-kadang bertemu di sini ini berhenti perasaannya awake dhewe di posisi inilah yang sudah benar. Kalau ini diyakini sebuah kebenaran, maka dia akan sulit menerima kebenaran yang lain. Maka dari itu, di dalam thariqah, apabila kita menemui sesuatu, mimpi sesuatu, diberi petunjuk oleh Allah tentang sesuatu, taskhehkan kepada gurumu. Walaupun bahasane jenengan di situ dijelaskan, sampean misalnya ketemu karo Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir kowe lek pengen pinter poso Daud
setahun. Amalno ya fatahu ya alim terus. Misalkan begitu. Dilakoni. Bisa itu pinter. Bisa itu duwe ilmu laduni. Tapi belum tentu itu laduni dan belum tentu itu adalah kebenaran. Maka dari itu ketika dia mendapatkan seperti itu disohehne ning ngene gurune dhisik mak teplek, gurune mengatakan iya amalno. Berarti sanadnya bukan sanad mimpi. Ya kan? Tapi sanadnya adalah perintah guru berdasarkan alamat kuwi mengkae, terus gurune mengatakan iya amalno. Akhirnya sanadnya bukan sanad mimpi. Kalau sanad mimpi bahaya. Kalau sanad mimpi bahaya. Ya kalau itu benar, kalau istidrak ada jadi orang yang benar dalam kesalahan. Nah, maka dari itu hal apa jenis majelis taklim yang kita bina ini bagi saya benar untuk mengejawantakan nuntune awake dhewe bareng-bareng piye bener-bener awake dhewe itu iso bener ketemu karo Rasulullah, bener iso hudur nang kene Gusti Allah, tuntunane guru. Aku mimpi kon maca bener walaupun itu yang diperintahkan membaca ayat kursi, maca ayat kursi ping 1000, maca ayat kursi ping sekian. Engko ngene. Lah, kuwi disakseni ning kene guru ora usah ping 1000. Ping 7 wae pokok istiqomah kuwi luwih apik timbangane ping 1000 diwaca gur sepisan. Nah itu maka dari itu perlu dikembangkan kembali pemahaman tentang alamat yang diterima oleh para santri yang itu memang itu haknya guru bukan hak murid bukan. Perkara guru nanti menerjemahkan dalam bentuk apapun itu bukan haknya murid. Ini terus pundi artine? Ndak penting. Sepenting wis disampaikne. Tuku aku nggo dhuwit kok dibayar aku ning mulih ora penting. Ya wis kuwi. Ora dadak iki anu ndak perlu ya sudah selesai. Saya yang memang terjadi di kalangan umat manusia yang sampai saat ini yang sejak zaman dulu ya seperti itu. Roh ngalamat dikira wis apik, wis dhuwur posisine, padahal sebenarnya itu belum masuk pada tataran wilayah yang hakiki. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Semoga hidayah selalu bersama kita. Amin. Berarti takiyatum duitan. Loh, keneh. Makanya selawat tertinggi itu adalah Ibrahimiyah. Betul ning takiyatum. Ya selawat itu. Tapi ya bahasanya bukan lah itu dia wiritan dewi ya ndak sama jabuki lah. Iya tapi aku mek kemudian. Terus enten assalamualaikum wa alaikatillahi sholihin. Jadi Rasulullah itu berarti ini ketika Isra Mi'raj. Iya. Jadi ketika Mi'raj saja seumatnya digowo. Betul. Lain wa alaikatillahi sholihin. Jadi begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Betul. Ya, terus wa ala ibadillah. Jadi sampai luar biasanya cintanya Rasulullah kepada kita. Nah, itu ada hubungannya dengan guru. Sampai kepada Rasulullah itu mengatakan ana qasim. Saya itu yang membagi. Dan para aulia sholihin itu hakikatnya adalah Nur Muhammad ada di diri mereka. Nah, Dan siapa yang membagi setelah Rasulullah nggak ada? Ya para aulia sholihin, para guru-guru. Di situ ada Nur Muhammad yang membagi siapa-siapa yang dibagi oleh mereka. Jadi pentingnya kita berguru itu di situ. Pentingnya kita berguru sampai kepada Rasulullah. Hakikatnya yang ada pada Nur. Semua manusia itu punya Nur Muhammad. Karena Abul Arwah itu adalah Muhammad. Makanya apa yang dawuh dhisik zaman malaikat Jibril, zaman Nabi Adam nikah kuwi mahare selawat Muhammad karena sesungguhnya Nur Muhammad itu sudah diciptakan lebih dahulu. Nah, Nabi Muhammad sudah tahu bahwa beliau diciptakan dulu.
Tetapi ketika beliau sebagai manusia dia tetap takzim kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi syariatnya itu tetap takzim kepada nabi-nabi terdahulu. Gitu ngoten mawon. Iya, memang begitu. Jadi posisi ini sebenarnya saya tidak tak terjemahkan dan tidak terlalu dalam tadi di situ itu. Jadi Rasulullah tidak dituntun ya. Isra Mi'raj melakukan perjalanan sampai di Mustawa. Sampai di Mustawa itu memang benar-benar sedang berdialog mesra dengan Allah. Rupanya pada posisi ini. Nah kan ini assalamualaikum. Selamat ya, cung. Misalnya kan ngono to cara penamu. Selamat din, alhamdulillah, selamat kula sak bojo kula. Nang jawab ngono. Jadi ketika jenengan mengatakan selamat di hadapannya apa Muhammad ketika menyampaikan selamat itu sak umat kusuk Gusti. Orang ekor saya toh. Jadi ngono kuwi. Jadi ning kono ki jan memang wah sebuah keindahan yang sangat luar biasa sekali ketika kita sudah di mampu mengejawantahkan posisi Isra Mi'rajnya Rasulullah sampai di sana. Ini wasilah ini. Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa itu tetap diampingi oleh malaikat Jibril. Demikian juga kita ketika awal dia berguru tentang tasawuf, kita berguru tentang tarekat, kita berguru tentang ilmu tauhid, ojo lali. Enek sing nuntun wasilah dhewe iki enek genah. Enggak usah mayang mentoleh, jelas sudah kita milih, jelek ya sudah kita pilih. Ini tidak perlu penafsiran yang panjang lagi sudah tidak perlu. Jadi selamat Kang, selamat alhamdulillah sak bojo kula mboten wonten anangan setunggal kemawon. Rasulullah dene selamat Muhammad alhamdulillah kula sak umat kula sedaya selamat. Ngono jane ngono kuwi asline. Nah, perkara nur itu memang begitu itu. Sak durunge lagi malah sak durunge enek bang mawingo-wingo kuwi iki Gusti Allah arep nyiptakne donya saeneke kabeh kuwi. Gusti Allah wis menciptakan Nur Muhammad itu sendiri. Nah, nur sing enak iki Nur Muhammad cuma Nur Hasim tapi sing duwe. Kuwi didum sak jagat. Dum karo Muhammad. Dadi cara bahasane tik diombe wong 20 iki ndak entek. Lah Nur Muhammad ya ngono kuwi. Blang beliau meninggal al ulama warasatul anbiya. Ulama, para kiai, para masyayikh itu adalah penerusnya para rasul. Taklimnya padha. Ini nih guyon-guyonan kali kena salaman karo guru padha salaman karo Rasulullah. Kok iso? Guru iki salaman iki, guru iki salaman iki, salaman iki sampai tekan dhuwur pernah salaman karo Rasulullah kan panggang. Iki guyonan iki nanti. Enggak gitu tenanan. Nggih. Malih. Sampun cekap. Iki ada Muhammad iki bangkit iki. Lho, lha kuwi bledruneh to. Bledruneh. Pertanyaannya semancing bledru rasa dibledrokne. Sing simpel saja. Nah, Lek bapak kula dawuh niku guru karo murid iki padha karo Rasulullah dengan sahabat. betul. Mula ora oleh gampang mulih. Ora oleh. Gampang mulih ora oleh, nyana mulih bang mulih. Ora oleh gampang mulih. Opo muliat. Urung tutup wis mulih. Wes. Iki saya enak wak selawat. Nah, ini untuk minggu depan insyaallah masih ada. Madza taqulu ba'da tasyahhudil akhir usolli ala nabi faqulu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.